Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tania Maulina Simamora dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Akan mempresentasikan materi mengenai analisis time series dan forecasting. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya. Time series. Time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis atau kumpulan data statistik yang merupakan hasil pengamatan setiap interval waktu tertentu atau biasa disebut dengan deret berkala. Suatu deret berkala merupakan himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Tujuan dari metode deret berkala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Terdapat dua data statistik berdasarkan perspektif waktu, yaitu pertama cross-section, yaitu data tidak berdasarkan waktu, dan yang kedua adalah time series atau data berdasarkan waktu. Forecasting. Forecasting adalah alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien, dan juga biasa digunakan untuk memproyeksi kondisi keuangan pada masa mendatang. Situasi peramalan ditentukan oleh horizon waktu, tipe pola data atau konstan, tren, musiman, dan kombinasi. Peramalan didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu dan peramalan kesalahan masa lalu. Yang ketiga yaitu data time series. Pada garis besarnya, data time series dibagi menjadi 4, yaitu tren, siklus, musim, dan irregular. Dan pada garis kecilnya, pada bagian tren dibagi menjadi 4 bagian, yaitu semi-average, metode kuadratis, moving average, dan least square. Pada bagian musim dibagi menjadi satu bagian kecil, yaitu indeks. Kita akan membahas satu persatu, yaitu pertama mengenai tren. Tren mempresentasikan suatu perusahaan dari waktu ke waktu, suatu perubahan dari waktu ke waktu, atau cenderung naik turun. Diperlukan waktu jangka panjang, berkisaran 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Kedua, mengenai siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka panjang dan dalam jangka yang lebih pendek, yaitu berkisaran 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Ketiga yaitu musim atau musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Pertama, karena peristiwa tertentu, misalnya karena peristiwa lebaran atau tahun baru. Yang kedua, karena cuaca, misalnya musim hujan dan musim kemarau. Keempat, mengenai irregular. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalnya suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Mengukur pengaruh tren. Pertama, menggambarkan dengan tangan, misalnya dengan menarik garis di antara titik-titik observasi. Kelemahan dalam kegiatan ini adalah subjektif dan kelebihannya adalah mudah. Yang kedua, menggunakan model matematika. Misalnya, membuat garis lurus dengan menggunakan rumus least square. Kelebihannya itu objektif dan kelemahannya terlalu mekanistis. Keempat, kita akan membahas mengenai forecasting. Metode forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Umumnya, kegiatan forecasting biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Data dari hasil kegiatan forecasting ini biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan.
Adapun tujuan dari forecasting yaitu mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu. Adanya time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu perencanaan bisnis. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Pertama, peramalan kuantitatif, yaitu menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik, data historis, dan variabel-variabel kausal untuk meramal permintaan. Yang kedua, peramalan kualitatif, yaitu menggunakan institusi pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapatan atau judgment dari melakukan peramalan. Syarat metode kuantitatif yang pertama yaitu tersedia info masa lalu, yang kedua dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik, dan yang ketiga pola aspek masa lalu berlanjut ke masa depan. Syarat metode kuantitatif yaitu yang pertama model deret waktu. Prediksi dibuat dengan asumsi yang terjadi di masa depan merupakan fungsi dari masa lalu. Dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah pendekatan naif. Pendekatan naif atau teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan di periode mendatang dengan permintaan terkini. Model ini adalah model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Contohnya, hasil penjualan produk X dalam bulan ini mencapai 100 unit, maka peramalan untuk bulan berikutnya juga sebanyak 100 unit. Yang kedua, mengenai rata-rata bergerak. Metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah atau N data terkini untuk meramal periode mendatang. Rata-rata bergerak berguna jika kita dalam mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang kita ramalkan. Untuk rumusnya bisa kita lihat di layar. Yang ketiga mengenai penghalusan eksponensial. Tren eksponensial atau persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel atau X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari Y dan X digunakan rumus sebagai berikut, yang itu yang ada pada layar. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui dengan persamaan sebagai berikut, yaitu yang ada pada layar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.